Itu, Xiao Yan juga bergumam, ada beberapa api di mata coklatnya, karena Xiao Yue berkata begitu, pasti ada jalan. Ada jalan, itu tergantung pada kemampuan dan keberanianmu. Xiao Yue juga tertawa, aku belum mencobanya. Xiao Yan juga tertawa, dengan keyakinan yang kuat dalam suaranya. Setelah 10 hari, itu akan menjadi bulan Yin dari hutan mayat neraka. Pada saat itu, aura hantu hutan mayat neraka juga akan menjadi lebih kuat. Pada hari itu, aku akan mengambil tindakan terhadap orang itu, jadi itu milikmu, kesempatan. Jangan berhenti, aku harus mengingatkanmu sebelumnya bahwa pasti ada beberapa hal di sekitar harta karun itu. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan salahkan aku. Xiao Yue juga menatap Xiao Yan setelah mengatakan itu. Setelah 10 hari, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, masih ada 14 hari sebelum kompetisi penjarahan poin, itu juga mungkin dalam 10 hari, dan dia segera mengangguk ke Xiao Yue. Kalau begitu itu kesepakatan. Adapun pemurnian pil obat, aku akan menemukanmu ketika permainan selesai. Xiao Yue juga tertawa. Kalau begitu doakan kami kerjasama yang bahagia. Xiao Yan juga tersenyum, jelas kerjasama yang adil semacam ini juga membuat mata Xiao Yan bersinar. Xiao Yue menunjukkan sedikit persetujuan di matanya, dan berkata dengan keras, oke, jangan mundur di hadapan musuh yang kuat, kamu dianggap sebagai anak yang berambisi, tetapi karena kamu berada di jalan ini, kamu harus memiliki untuk berperang dengan dunia. Senior, apakah kamu melihat dua temanku, satu laki-laki dan satu perempuan? Xiao Yan juga bertanya, dan gelar berubah dari yang mulia menjadi senior. Tentu saja kedua temanmu melihatnya, tapi jangan khawatir, mereka masih di tempat yang aman. Ketika kamu kembali dari sini, kamu bisa melihat mereka. Namun, itu benar-benar mengejutkan saya. Salah satu dari dua teman Anda adalah pewaris, dan yang lainnya adalah seseorang yang menguasai teknik gosip yin yang kuat, tetapi Anda jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Senior salah. Xiao Yan juga menjawab dengan sopan. Kekuatan sosok perak Xiao Yue di depannya juga tak terduga. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengagumi begitu banyak hal hanya dari pemeriksaan sederhana. Kamu tidak harus rendah hati. Dari fakta bahwa kamu bisa datang ke sini, kamu dapat melihat bahwa kamu lebih kuat dari mereka berdua. Karena untuk datang ke sini, hanya ada dua pintu masuk, satu adalah pintu masuk pesona terlarang, dan yang lainnya adalah tempat yang sangat misterius, tempat itu disebut alam rahasia. Jika saya menebak dengan benar, Anda memasuki alam rahasia dan datang ke sini sesuai dengan instruksi, apakah saya benar? Xiao Yue juga bertanya. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak terkejut, senior, kamu benar-benar tahu segalanya, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku memang memasuki alam rahasia itu. Adapun lantai 3 hutan mayat, aku juga dipandu. Tetapi berani bertanya, senior, apakah Anda tahu sesuatu tentang alam rahasia ini? Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang alam rahasia itu? Xiao Yue tersenyum ringan dan berkata dengan senyum yang sedikit misterius, ada dua tempat paling misterius di seluruh hutan mayat Yin, seperti di sini. Ketika saya pertama kali datang ke sini, alam rahasia spasial misterius itu sudah ada. Meskipun saya juga memikirkan banyak cara untuk masuk, baru beberapa tahun yang lalu saya dengan enggan masuk karena kekuatan saya sendiri. Di sana, petik 2, di alam rahasia itu, saya menemukan masa udara merah yang aneh, yang kemudian saya pelajari adalah jiwa naga. Saya pernah berpikir untuk menaklukkannya, tapi sayangnya untuk beberapa alasan, saya masih gagal pada akhirnya. Saya tidak bisa memikirkan di mana Anda masuk secara kebetulan. Kali ini, tapi yang lebih aneh lagi adalah aku bisa merasakan nafas jiwa naga sekarang, dan sepertinya ada di penguasa berat di belakangmu. Ini benar-benar mengejutkan bagiku. Ada sedikit kejutan di mata Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yue bisa melihat betapa mengerikan kekuatannya. Segera, Xiao Yan juga dengan erat membungkus penguasa kuno Eternal Fire Heng di belakangnya. Jangan khawatir, karena jiwa naga ini telah memilihmu, maka aku tidak akan bersikap keras pada orang lain. Lagi pula, takdirnya cukup misterius. Xiao Yue melihat gerakan kecil Xiao Yan. Xiao Yan berkata dengan sedikit terkejut, jiwa naga di alam rahasia memang ada di penguasa berat ini, tetapi hanya setelah banyak usaha saya menyegelnya di penguasa berat ini. Aku tidak berharap kamu melihatnya sekilas, senior, aku sangat mengaguminya. Xiao Yue tersenyum dan berkata,
sebenarnya, bukan apa-apa. Ketika tingkat kultivasi Anda naik ke tahap lain, Anda secara alami akan memahami banyak hal. Bertemu denganmu kali ini juga semacam takdir. Bukankah kamu selalu ingin bertanya padaku sekarang, bagaimana kamu bisa membuka ruang sesuka hati, dari ruang ini ke ruang lain? Aku akan mengajarimu sekarang, ini adalah takdir kita. Lagi pula, aku akan segera pergi dari sini setelah aku menyelesaikan masalah ini dalam 10 hari. Jika kamu tidak meneruskan keterampilan pesawat ulang-alik, kamu juga akan tersesat. Aku akan meneruskannya kepadamu. Ini sebenarnya aksi unik saya selama lebih dari 2000 tahun. Bahkan jika orang lain sekuat saya, mereka tidak dapat melintasi ruang sesuka hati. Xiao Yue selesai berbicara, tangannya sedikit digenggam, dan kemudian dia terus terbang di udara ganti sidik jari. Saat berikutnya, cahaya perak aneh muncul dari jari Xiao Yue, dan kemudian langsung menyelimuti kepala Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap lorong ruang perak di depannya, ekspresinya bermartabat. Di benua Doqi, Dou Zong yang kuat dapat berjalan melalui kekosongan, Dou Zun yang kuat dapat membuka ruang, dan Dou Seng yang kuat dapat membuka ruang kecil. Namun, menurut pengamatan Xiao Yan, saluran luar angkasa yang dibangun oleh Xiao Yue lebih seperti saluran luar angkasa yang cukup sempurna. Lorong ruang angkasa biasa dipenuhi dengan fluktuasi berbahaya, lagi pula, interior lorong ruang angkasa sangat tidak stabil, dan variabel di dalamnya tidak dapat diprediksi. Belum lagi keselamatan orang yang ingin pergi ke tempat lain melalui lorong ruang angkasa. Hanya saja saluran ruang pusaran perak di depan Xiao Yue sangat berbeda, tidak ada aura berbahaya sama sekali, dan hanya ada kekuatan yang sangat lembut yang mempertahankan saluran ini. Dan yang paling penting adalah yang digunakan Xiao Yue adalah pesawat ulang-alik. Bukan saluran luar angkasa. Ini benar-benar dua konsep. Dibutuhkan banyak waktu untuk mencapai saluran luar angkasa, tetapi pesawat ulang-alik dapat dicapai dalam sekejap. Dou Zun dapat membuka ruang, tetapi ruang yang rusak dibobol oleh Dou Zun dengan kekuatan eksternal, jadi itu hanya lorong ruang, meskipun dapat dimasuki oleh orang-orang, itu tidak dapat mencapai 1000 mil dalam sekejap. Saluran ruang berbeda, ia menggunakan pertempuran ki di tubuh untuk membuat hubungan halus dengan ruang, sehingga ruang yang terhubung bersama tidak berlebihan. Sungguh teknik yang mendalam. Xiao Yan juga diam-diam berseru, meskipun dia memiliki jiwa yang kuat di tubuhnya, dia masih tidak bisa melihat melalui perubahan sidik jari yang baru saja ditampilkan Xiao Yue. Jelas, itu membutuhkan sesuatu. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Xiao Yue melambaikan tangannya, dan saluran luar angkasa di depannya menghilang seketika. Tidak, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, teknik Xiao Yue cukup mendalam, dan itu juga pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, jadi dia mengatakannya dengan sederhana. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Xiao Yue juga berkata dengan sabar, dan setelah berbicara, dia mulai berlatih. Di dalam gua, sidik jari Xiao Yue terus berubah, dan saluran luar angkasa muncul dan menghilang lagi dan lagi, sementara Xiao Yan memperhatikan dengan seksama, tidak melepaskan detail apapun. Hehe. Ini bukan buang-buang waktu untuk mempelajari ini dalam waktu kurang dari sehari. Xiao Yue juga tersenyum, dan sangat puas dengan Xiao Yan di depannya. Terima kasih banyak, senior. Xiao Yan juga membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Yue, karena dalam waktu kurang dari sehari, Xiao Yan mempelajari keterampilan sihir bepergian melalui luar angkasa. Justru karena dia mempelajari keterampilan sihir bepergian melalui ruang angkasa, Xiao Yan tahu betapa kuatnya Xiao Yue ini di depannya. Itu sebabnya dia dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yue. Sekarang setelah selesai, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga. Tapi kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin harta karun, kamu harus pergi ke sumur lebih awal. Meskipun aku sudah memberitahumu sesuatu tentang sumur, bagaimanapun juga, ada banyak rahasia yang tidak banyak diketahui di dalam sumur. Selesai itu juga cahaya perak yang melintas dan menghilang dalam sekejap. Ya, Xiao Yan menatap Xiao Yue yang jauh dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Melihat Xiao Yue pergi, Long Yi, penguasa di atas penguasa kuno Yi Huo Heng, juga berkata. Dia seharusnya menjadi penguasa hutan mayat yang kamu sebutkan, Yi Nyu Sirius. Xiao Yan juga berkata dengan tergesa-gesa. Kamu sebenarnya tahu, sekarang giliran Long Yi yang terkejut. Alasan mengapa dia tidak berani muncul sekarang adalah karena Xiao Yan melahap kekuatan asalnya, menyebabkan Long Yi terluka parah saat ini.
Muncul di depan Yinyu Sirius tidak diragukan lagi merupakan penghancuran diri. Saya sudah tahu, dan Xiao Yue juga tahu bahwa kamu berada di penguasa beratku, tetapi kamu tidak bergerak. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Xiao Yan juga tertawa, jelas Long Yi ini telah menjadi bahkan sekarang. Pada akhirnya, dia masih serakah akan hidup dan takut mati. Kamu melahap kekuatan sumberku dan melukai vitalitasku. Tapi aku terlalu malu untuk memberitahuku. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya saat itu? Tunggu, jiwa naga juga berbicara tanpa henti, dan kemudian Xiao Yan mengabaikan jiwa naga dan membawa penguasa kuno Yi Huo Heng di belakang punggungnya, melihat bagian tertentu dari gua. Saat berikutnya, matanya menyala, tangannya digenggam bersama, dan kemudian sidik jari di jari terus berubah, dan cahaya perak yang sangat aneh langsung terbang keluar dari tangan Xiao Yan, dan kemudian menuju ke kekosongan tertentu di dalam gua. Kegelapan di gua diterangi oleh cahaya perak, dan kemudian ruang itu menggeliat aneh, dan tiba-tiba 1 meter ruang muncul di gua. Berhasil, Xiao Yan juga melihat pesawat ulang-alik perak di langit dan berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi api putih susu, dan dia melakukan perjalanan melalui lorong menuju ruang perak. Cahaya api putih susu baru saja memasuki pesawat ulang-alik perak, dan pesawat ulang-alik perak di tengah gua perlahan menghilang, seolah-olah tidak muncul. Pada saat ini, kedamaian dipulihkan di gua misterius. Xiao Yan, Yueru, kita tidak perlu pergi ke titik tengah ketika kita sampai di lantai 3 hutan mayat, kan? Saya mendengar bahwa ada makhluk kuat di lantai 3 hutan mayat neraka. Tuan dari seluruh hutan mayat neraka, Yinyu Sirius tinggal di sini. Kekuatan Yinyu Sirius ini sangat menakutkan. Ada kematian tetapi bukan kehidupan, kata Mu Feng pada dirinya sendiri. Xiao Yan, apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Mu Feng menyelesaikan kata-katanya dan menemukan bahwa tidak ada yang menanggapinya, jadi dia membalikkan dahinya ke belakang dan meliriknya. Saya tidak tahu ini, tetapi saya terkejut ketika saya melihatnya. Xiao Yan, Yueru, Mu Feng menemukan bahwa mereka berdua tidak ditemukan di belakangnya, dan dia tidak bisa tidak menaikkan suaranya beberapa desibel. Lantai 3 ini benar-benar aneh. Mu Feng juga menemukan ada sesuatu yang salah, dan kemudian dia menempel di tubuhnya dengan energi pendendam, dan melihat sekeliling dengan waspada. Meskipun Xiao Yan dan Yueru tidak terlihat, Mu Feng juga samar-samar merasa bahwa mereka berada di sisinya, tetapi mereka terhalang oleh hal-hal aneh ini. Lantai 3 hutan mayat neraka benar-benar aneh. Mengapa energi hantu di dalamnya semakin serius? Kuharap aku tidak bertemu Sirius bulan perak. Gumam Mu Feng, lalu kaki dan pupilnya terus berputar. Pada saat ini, Mu Feng dikelilingi oleh kegelapan tanpa akhir, dan energi hantu itu seperti gas tipis. Gosip Yin Yang, lempar alam semesta, hancurkan untukku. Tiba-tiba Mu Feng melihat titik terang di depan kirinya, dan dia segera mengerahkan energi dendamnya secara ekstrim, lalu menyerang titik cahaya itu. Dolki besar berwarna biru mengalir keluar dari tubuh Mu Feng, dan kemudian dengan suara, bang, 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 seperti kaca pecah, Mu Feng juga kembali ke tempat dia baru saja bubar. Lihat, bukankah Mu Feng ada di sini? Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya menatap Mu Feng dan berkata, ini benar-benar berbahaya. Aku tidak tahu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan seperti apa itu sekarang. Aku merasa seolah-olah telah memasuki pesona, tapi kemudian itu juga selimut, kata Mu Feng sedikit bangga. Xiao Yan juga tertawa, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yueru dan Mu Feng memang memasuki penghalang, tetapi mereka tidak memecahkan penghalang itu sendiri, tetapi Xiao Yan melakukan teknik pesawat ulang-alik. Keduanya sangat mudah untuk menghancurkan penghalang, jika tidak mereka akan mengandalkan dua kekuatan manusia, cukup sulit untuk berurusan dengan pesona misterius itu. Lagi pula, itu dibuat oleh Yinyu Sirius, bagaimana itu bisa dipatahkan dengan mudah. Mereka bertiga mengobrol satu sama lain untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa mereka masih belum terselesaikan, tetapi satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa mereka bertiga secara tidak sengaja memasuki penghalang secara tidak sengaja, sehingga adegan sebelumnya muncul. Karena semua orang baik-baik saja, mari kita istirahat dulu. Xiao Yan juga berkata, dan dia bisa melihat bahwa ada banyak bahaya yang mengintai di lantai 3 hutan mayat neraka. Meninggalkan area pesona di luar gua misterius, mereka bertiga juga terus bergerak menuju kedalaman.
Setelah beberapa saat, mereka bertiga menemukan tempat di bawah angin dan duduk bersila. Xiao Yan juga menyalakan api di depannya, dan ketiganya beristirahat di samping api bersama. Xiao Yan, sebenarnya, saya selalu punya pertanyaan, yaitu, jika kita menghindari pembangkit tenaga dalam kompetisi perebutan titik ini untuk melindungi poin kita tidak perlu memasuki tempat yang begitu dalam. Mayat ini tampaknya ada beberapa keberadaan yang menakutkan di kedalaman lantai 3 hutan, yang paling aku khawatirkan. Mo Feng juga berkata dengan nada bersenandung. Sebenarnya aku juga tidak tahu, tapi selalu ada suara yang membimbingku, dan suara itu sepertinya berada di kedalaman lantai 3 hutan mayat, jadi aku semakin dekat dan dekat. Dan salah satu hal penting yang aku ikuti dalam kompetisi seleksi kali ini juga berada di lantai 3 hutan. Mayat neraka, Xiao Yan juga bergumam. Xiao Yan tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi masalah ini terlalu besar, dan Xiao Yan tidak ingin mereka tahu. Mo Feng juga terkejut. Hutan mayat neraka ini adalah tempat yang penuh dengan hantu, bagaimana mungkin ada suara aneh seperti yang dikatakan Xiao Yan. Adapun hal yang ada di kedalaman lapisan ketiga hutan mayat, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa pasti ada penjaga yang kuat yang menjaganya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia telah dibantu oleh Xiao Yan sejak dia memasuki hutan mayat neraka, hatinya juga menjadi bergejolak. Karena ini masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain menyerahkan hidupku untuk menemani pria itu. Mo Feng juga berkata setelah sedikit berpikir, dan saat dia berbicara, dia dengan sengaja memasang ekspresi tegas, yang membuat keduanya tertawa terbahak-bahak. Mari kita istirahat yang baik hari ini. Jika kamu bergegas besok, kamu seharusnya bisa mencapai tujuanmu. Xiao Yan juga berkata dengan lega. Pada malam hari, sangat sunyi, suara 3 orang terus datang dari api unggun, dan tawa tidak ada habisnya.